bisa menempatkan diri. Itu gimana ya? Kayak kalau orang di luar suka humoris, ketika mendapatkan amanah harus serius, karena ada beberapa tipe yang sulit gitu. Iya, iya. Kalau beliau alhamdulillah bisa. Jadi waktunya serius ya serius, waktunya guyon ya guyon. Bahkan ketika forum diskusi pun kok terlalu serius, beliau yang membuka guyonan. Jadi biar nggak terlalu sepaneng, biar suasananya cair gitu ya. Menurut saya itu suka duka itu sudut pandang. Yes. Ketika kita ikhlas menjalani, nggak ada dukanya. Nggak suka semua. Suka semua. Karena dari situ banyak ilmu. Dari mulai mungkin hal-hal kecil kayak beliau ngobrol ke siapa gitu. Tokoh politik gimana pembicaraannya, kemudian ke tokoh agama gimana, tokoh masyarakat gimana. Itu kan ada ilmu-ilmu yang di bangku sekolahan atau perkuliahan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita di kanal media Nusantara, Ruang Diskusi Orang Biasa. Baik, teman-teman pemirsa, seperti biasa kita akan diskusi 1 jam ke depan. Tentu diskusi ini lebih menarik daripada diskusi yang lampau. Saat ini kebetulan kita kedatangan tamu, seorang pemuda, dan dia adalah salah satu dari tim medianya Gus Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kita akan ngobrol bareng sebenarnya siapa beliau. Dan saat ini sudah hadir bersama kita, beliau adalah Mas Dhani. Assalamualaikum Mas Dhani. Waalaikumsalam Gus. Yang keras ya Pak, yang keras ya. Jangan takut. Mas Dhani ya? Iya, Mas Dhani. Ya, terima kasih Mas Dhani hadir di podcast kita di kanal media Nusantara, Ruang Diskusi Orang Biasa. Ya. Mas Dhani tentu banyak pengalaman selama ikut derek ke Gus Yassin, kemudian kapan ketemu dan seterusnya. Maka ini biar teman-teman itu mendengarkan cerita baik nih, termasuk tidak semua orang bisa bersama Gus Yassin itu, iya kan? Nanti tolong Mas Dhani perkenalkan diri, siapa Mas Dhani, kemudian kapan sih ketemu awal-awal bersama Gus Yassin. Silakan Mas Dhani. Oke, saya Mas Dhani. Ya, oke. Asalnya sih dari Ungaran. Ungaran. Untuk permulaan masuk ke Gus Yassin itu awalnya itu SMP. Oh, pas SMP? SMP kelas 3. Oh, dulu Mas Dhani SMP mana? SMP-nya di Hidayatullah Banyumane. Hidayatullah Banyumane, oh ya. Ketika itu kelas 3, itu terjadi perdebatan kecil di orang tua. Antara mau lanjut ke SMA yang basicnya Islam atau SMA negeri. Itu terjadi perdebatan kecil. Itu pas di sekolahan? Enggak, itu ketika di rumah, ketika mau lanjut ke SMA mana gitu loh. Oh, dengan orang tuanya Mas Dhani sendiri? Ya. Oh gitu, terus? Nah, terus saya akhirnya juga berpikir lah, ini gimana caranya bisa merangkul kedua orang tua saya gitu loh. Oh, jadi negeri ya dapat, Islamnya juga nggak keteteran. Oh gitu. Nah, akhirnya saya mengulik-ulik lah beberapa tokoh agama gitu. Ketemulah pertama ke Mbah Maimun. Oh ya. Cuman untuk sowan ke beliau itu sulit. Karena mungkin perlu lewat jaringan santrinya gitu ya. Betul. Sedangkan Mas Dhani backgroundnya bukan santri. Bukan santri. Oh gitu ya. Nah, akhirnya ketemulah ketika itu searching lah anaknya Mbah Maimun itu ada berapa. Oh gitu. Iya. Segitunya. Padahal waktu itu sama Mas Dhani SMP. Mau SMA ya? Oh SMA. Oh iya. Berarti ya belum 17 itu. Iya, tapi sudah punya ingatan atau daya pikir ke arah sana ya. Iya. Oh, terus kemudian akhirnya
ketemulah ke Gus Yasin itu. Salah satu dari anak. Ya, yang karena yang punya sosial media beliau yang paling aktif gitu loh. Oh gitu. Nah, akhirnya tak cobalah daftar Instagram. Itulah dari situ memberanikan diri. Cuma awalnya gabut aja. Assalamualaikum Gus gitu. Dari situ. Dari awal Assalamualaikum Gus gitu ya. Assalamualaikum Gus. Di Instagramnya Gus Yasin. Iya, Instagram pribadinya. Kemudian direspon lah sama beliau. Respon, Waalaikumsalam. Nah, terus aku coba isengnya lagi. Monggo Gus mampir griyone kula. Berani begitu? Iya, nekat lah. Tanda kutip nekat lah. Iya. Belum, padahal sama sekali waktu itu Mas Dani juga belum mengenal sosok beliau ya? Belum. Secara personal ya? Belum. Bahkan tahu mungkin dari sosial media? Iya. Karena searching itu. Nah, terus dari situ berjalannya waktu, beliau hanya jawab, oh iya, kok kapan-kapan tak merono. Gitu? Nggih. Kupikir ya, karena beliau tokoh agama lah yang lumayan berpengaruh untuk di Indonesia gitu. Nah, kupikir ya hanya jawaban apa namanya sambil lalu aja lah gitu. Ya karena kan mesti kan banyak itu lalu-lalang di Instagramnya beliau yang dalam tanda kutip so asik gitu kan. Betul. Nah, akhirnya ketika itu Ramadan 2018. Itu jarak dari panjenengan komunikasi via Instagram dengan Ramadan ini sudah lama? Itu lumayan sih. 1 tahun? Enggak sampai. Enggak 1 tahun ya? Paling 3-4 bulan itu. Nah, ketika itu Ramadan 28 Ramadan itu. Sebelumnya di tanggal 25 Ramadan itu udah WA. Udah WA? Udah WA, udah DM. Udah DM. Itu Gus Yasinnya? Iya. Tuh, Mas, sok tak agendakan nenggone omahmu. Cuma karena beliau pada waktu itu masih kampanye, beliau nunggu di masa tenang. Karena kalau takutnya datang pas waktu kampanye di periode pertama itu, betul. Mungkin kan perizinan ke polisinya dan lain-lainnya kan agak sulit gitu kan. Iya. Nah, akhirnya adalah pas momentumnya itu di hari tenang tuh 28 Ramadan 2018. Nah, akhirnya pada saat itu pagi itu, kalau di DM balik, Mas jalur WA-mu, gue Sherlock-kan omahmu yo. Itu langsung itu wah, gitu ya? Saya bingung itu. Perasaanmu apa? Ya seneng dan bingung gitu. Ini harus komunikasi ke siapa gitu. Iya. Sedangkan beliau kan tokoh besar gitu. Iya. Sebentar, pas tahun itu beliau sudah menjadi wakil gubernur ya? Belum. Belum, masih DPRD. Baru mau mencalonkan wakil gubernur ya. Cuman niat saya bukan ke situnya. Jabatannya bukan. Karena ke tokoh agamanya gitu loh. Karena aku menganggap beliau itu kayak pas gitu loh. Antara ke agama, sosial bermasyarakatnya tuh pas. Jadi untuk anak muda gabung itu gitu tertarik gitu loh. Saya tertarik gitu loh. Nah, akhirnya dia minta Sherlock itu. Ya beneran datang. Itu belas sama sekali saya nggak komunikasi ke siapa-siapa. Ke RT enggak, ke RW enggak, imam masjid juga enggak. Jadi langsung duduk masjid terawih. Terawih itu pun sudah selesai. Sudah selesai. Terawih selesai tuh imam pas noleh gini kaget. Loh, kok beliau ada di sini gitu. Lah akhirnya dari situ ada obrolan lah. Terus diajaklah nyantri. Nyantri pesantren kilat gitulah. Sedikit-sedikit ikut rutinan. Di mana itu? Ketika itu masih di Pudak Payung. Pudak Payungnya mana? Belakang pom bensin itu, Pak. Belakang pom bensin. Yang P4 itu? Iya, P4. Itu dulu di situ. Nah, suruh nyantri di situ, cuma masih takut kan. Nggak ada basic santri sama sekali, tiba-tiba suruh ikut ke lingkungannya kan bingung, prolognya maksudnya gimana kan bingung gitu kan. Iya. Nah, akhirnya ketika beliau jadi adalah rutinan di rumah dinas. Sebentar sebelum ke situ. Ketika pas jamaah tarawih itu, imam kan melihat bahwa itu sosok Gus Yasin. Paham, imamnya paham. Kemudian tokoh-tokoh di sekitar Mas Dani itu juga paham kan itu. Paham. Yang terjadi setelah itu acara apa? Itu bingung juga.
mau dikasih Tausiah juga, kebetulan di masjid saya kalau habis tarawih nggak ada nggak ada tausiah, tausiah, heeh. akhirnya cangkruk lah antara imam masjid saya dengan Gus Yasin. Dan akhirnya habis itu remaja tak panggili semua. Karena kebetulan pada saat itu saya diwakil ketuanya remaja masjid. itu keren dong berarti. Akhirnya tak kumpulin semua, udahlah diskusi di situ. Cerita-cerita, bahkan beliau juga kaget di DM saya. Kenapa kok sampai DM saya gitu loh. Nah akhirnya saya cerita itulah latar belakangnya gimana, terus akhirnya disuruh nyantri itu. Berarti gini ya, DM seseorang itu penting ya. Iya. Artinya ternyata kan bermakna juga. Nah, kalau katanya Komandan Pacul itu mengolah ya. mengolah. Oh gitu ya. Pinter-pinter mengolah. Kebetulan memang niat saya nggak ada di politik awalnya. Oh gitu. Niatnya awal nggak ada di politik karena nothing tulus pengen punya pegangan tokoh agama gitu loh. Jadi kalau nanti dileles di kehidupan bermasyarakat itu ada problem, saya nggak bingung gitu loh. Ada pegangannya gitu. Baik. Kemudian setelah obrolan malam itu selesai jam apa, Mas Dan? Itu jam 10 atau jam 11 itu. Apa di antara deal ketika ngobrol itu yang disampaikan Gus Yasin seingat Mas Dani? Iya, kalau pengen nyantri ini monggo gitu loh. Bukan, maksudnya kok tiba-tiba ada ide nyantri, awalnya bagaimana? Apa yang diskusikan saat nyangkruk sama remaja dan takmir itu? Itu karena saya cerita latar belakang saya kok sampai pengen DM beliau itu gimana. Nah akhirnya beliau mungkin menangkapnya, oh Taiki butuh bimbingan secara agama gitu loh, biar memperkuat. Berarti Gus Yasin ini juga penasaran ya? Iya. Kok DM ya? Di antara ratusan bahkan ribuan mungkin jutaan orang kok yang DM didengar di antaranya. Ketiban pulung apa pribadi ini. Sebelumnya belum mengenal beliau, kemudian hanya karena mau mencari sosok seorang yang bisa dibuat pegangan, terus nekat memberanikan diri untuk DM dan kemudian disambut dengan positif. Iya. Gitu ya. Awalnya sih Bapak agak menegur. Karena Bapak kebetulan di Kominfo. Karena mungkin ketakutan secara aturan ya. Iya benar. Kok ini ngopo DM ngono, apalagi tokoh politik gitu loh. Iya benar. Mungkin karena takut gimana seperti ditegur, cuma yo aku gak ada niatan ke politiknya. Aku niatnya ke agamanya. Jadi aku umpama nanti ke negeri, agamaku juga nggak keteteran gitu loh. Betul. Wow. Padahal SMP-nya kan Hidayatullah juga agama karena mungkin Bapak tuh pengennya sampai SMA di sekolah Hidayatullah. Enggak, di sekolah yang swasta Islam gitu. Jadi pondasinya kuat, nanti kuliahnya monggo mau kemana silakan. Yang negeri atau yang Islam lagi enggak apa-apa. Oke. Setelah jam 11 kemudian Gus Yasin kondur. Terus kemudian setelah itu komunikasi lagi, apa yang dilakukan Mas Edi setelah itu? Setelah itu kebetulan beliau membentuk santri gayeng itu. Santri gayeng betul ya. Nah itu saya diajak juga, dilibatkan juga. Akhirnya ketemulah sama Mbah Wiro di Suruh. Ya. Suruh. Jadi kono ning gone Mbah Wiro. Tak pikir yo cuma silaturahmi bagaimana, ternyata juga dikasih clue lah, maksudnya ya apa Mas, tujuanmu ki apa, kasih tahu gitu loh. Iya. Padahal dari unggarannya mana sih? Unggarannya saya Kauman, oke. Kauman kesusuan ya. Suruh ya. Suruh sendiri waktu itu sama ketemu ketika itu sama teman saya pas SMA itu. Padahal masih SMA ya. Iya. Sudah ada koneksi ke sana ya. Ya karena iseng ini kok. Iya. Keren. Oke. Terus setelah ketemu Mbah Wiro, ya akhirnya dikasih itu di drop kaos. Awal mula masuk
bener-bener akrab berada di lingkungan beliau tuh dari pemberian kaos itu. Kaos itu di-drop 50 kok, 50 ke 100 itu saya lupa. Gitu. Iki dawuhe kalau kita lingkungan santri Gayeng nyebut Gus itu Abi. Abi. Nah, iki Abi maringi kowe kaos nih. Iki jumlahe semene bebas meh mbok nggo dhewe nggih. Monggo meh disebarluaskan nggih monggo. Itu kaosnya kaos apa? Kaos sablon santri Gayeng itu Santri aja. Gayengnya. Diantar atau Mas Dani Saya ambil sendiri. Di mana itu? Disuruh di tempatnya Mbak Wiro. Mbak Wiro itu. Oh. Kemudian setelah itu dari itu barulah mulai masuk ke lingkungannya, ada rutinan ya tak ikutin terus apa namanya beliau ketika kunjungan ke Kabupaten Semarang juga ikut mau sampai Tengaran mau sampai Susuan ikut terus. Saya parani Pak waktu itu bener-bener itu belum masuk itu Pak. Jadi jenengan waktu itu tumbuh rasa mengidolakan begitu kan? Iya, kayak lebihnya gitu. Bahasanya kayak Muhyiddin. Iya, kayak Muhyiddin gitu ya. Jadi iya. Jadi kemanapun Gus Yasin tindak apalagi deket-deket sini jenengan langsung ke lokasi gitu. Sama ya. Itu juga perangkat-perangkat yang dari negara ajudan. Terus apa tuh pada heran gitu. Kok anak ini kok ono terus gitu. Setiap beliau ke Kabupaten Semarang itu ada. Kok ada terus gitu loh. Nah, akhirnya mereka itu kayak pada kepo gitu loh Bu. Ini kenapa sih? Nah, akhirnya suatu momen ikut rutinan di rumah dinas. Dari situ akrab lah sama lingkungannya. Iya. Nah, di situ baru masuk. Setiap malam apa itu rutinan di rumah dinas? Itu malam Jumat. Apa yang dilakukan ketika rutinan itu? Iya kayak sholawatan, baca kitab maulud. Gitu. Gitu. Kadang ya diselingi mau itu. Gus Yasin sendiri yang ngisi? Iya. Kalau pas beliau lego Gus Yasin sendiri. Kalau enggak iya santri-santri sendiri aja. Yang di situ gitu ya. Berapa yang datang kira-kira setiap rutinan? Malam 50 sampai 100. 50. Sama masyarakat sekitar kah? Itu kurang paham saya yang datang dari mana aja. Karena atau memang komunitas ya? Memang terbuka kelihatannya. Memang dibuka untuk umum. Setiap malam Selasa. Malam Jumat. Malam Jumat. Seminggu sekali berarti ya. Seminggu sekali. Ya. Baik. Kemudian waktu pertama mengikuti rutinan itu masih SMA ya? SMA. SMA di mana? SMA di SMA Negeri 2 Ungaran. Di negeri ya? Di negeri. Terus sampai kemudian waktu itu mengikuti hingga Gus Yasin menjadi wakil gubernur kah? Iya. Baru benar-benar masuk itu ketika mau perpisahan. Perpisahan untuk periode pertama. Periode pertama jadi DPR. Jadi wakil gubernur. Pas mau ke DPD itu baru masuk. Maksudnya baru masuk. Bener-bener dapat. Dapat pekerjaan. Amanah. Dapat amanah. Berarti selama berapa tahun Mas Dani ikut? Dari 2018. Sampai saat ini masih. Bukan. Sampai mendapat amanah. Sampai Pak. Jaraknya dari 2018 sampai Mas Dani benar-benar masuk ke dalamnya. 4-5 tahun mungkin. Wow. Ya 4 tahun itu. 4 tahun ya. Waktu itu Gus Yasin masih jadi DPR kan? Iya. Iya kan? DPR. Kemudian sampai pada tahapan Gus Yasin menjadi wakil gubernur. Iya. 4 tahun. 4 tahun. Nah begitu Gus Yasin jadi wakil gubernur berarti Mas Dani berkecimpung juga di situ kan? Iya. Itu apa tugasnya waktu itu Mas Dani? Tugasnya waktu itu cuma ikut aja gitu. Ikut sini, ikut sana gitu. Padahal masih sekolah loh. Kan pas itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana nggak tahu ya. COVID nih loh Gus. Oh iya, akhirnya daring luring ya. Daring luring akhirnya. Jadi setiap Zoom ketika pas itu saya kadang di kendaraan.
Sampai guru itu tanya lagi, cuma enggak saya bongkar. Iya. Baru kebongkar tuh karena pas waktu SMA itu guru agama saya kebetulan aktif di luar, organisasi di luar, akhirnya paham. Nah, kebetulan pas saat itu Gus Yasin itu diundang ke SMA 2 ngisi bukber. Nah, dari situ perangkatnya beliau hubunginya saya. Nah, dari situ akhirnya identitasnya terbongkar gitu. Itu ya. Nah, gunanya terbongkar. Padahal saya niatnya takutnya kan dianggap pria atau bener. gimana itu kan menjaga itu ya. Tapi tetap karena memang tidak bisa disembunyikan kebenaran itu ya. Akhirnya dari situlah terbongkar. Waktu itu Gus Yasin sudah jadi gubernur belum ya? Sudah jadi wagub. Sudah jadi wagub. SMA itu saya udah jadi wagub. SMA kelas berapa? Waktu beliau jadi wagub. SMA kelas 1 udah jadi wagub. Kelas 1 sudah jadi wagub. Berarti pas waktu mohon maaf kampanye Mas Dani ngikut juga? Enggak, kalau kampanye mulai di pertama enggak. Enggak. Hanya mengikuti aktivitasnya saja, bukan gerak ke lapangan enggak ya? Enggak. Karena masih ini. Baik. Tentunya kurun waktu 4 tahun ini sangat lama loh. Ya karena saya nggak ada orientasi apa-apa. Nikmati aja gitu ya. Makanya kan ada yang orang ngolah lah. Iya, ngolah ke tokoh-tokoh besar itu kan karena ada maksud tertentu kan. Betul. Kalau saya nating tulus untuk menjadikan beliau guru ya. Wow. Jadi mau dikasih gimana derek dawuh. Wah. Niku. Jadi intensitas Mas Dani itu memang yang pasti ketika rutinan. Iya. Ya. Kemudian setelah rutinan itu biasanya ada nyangkruk apa gitu ya. Iya, nyangkruk kecil. Iya. Dan itu terjadi diskusi gitu juga. Mungkin acap kali juga Gus Yasin nimbrung juga atau gimana? Niku senengnya guyon beliau. Jadi ketika ada santri nopo penderek Spaneng niku diguyoni. Iya. Humoris juga ya. Humoris. Baik. Kemudian setelah itu gini, jenengan ketika sudah mengikuti Gus Yasin, sudah tahu tentang sedikit banyaknya komunitas dan seterusnya, apa yang terlintas dalam benak Mas Dani terkait Gus Yasin? Beliau tipe orang yang peka. Terhadap sekitar. Bahkan sosial medianya pun itu dipegang langsung oleh beliau. Tidak ada admin? Admin hanya sebatas sosial kontrolnya gitu. Gitu. Tapi tetap memegang beliau. Artinya yang bikin konten juga beliau? Kalau konten ada tim. Cuman yang ngupload tuh beliau sendiri. Jadi dicek dulu gitu ya? Iya. Dipastikan gitu ya? Iya. Jadi yang ngedit seterusnya ada tim? Ada tim. Dia ngupload. Bahkan yang ngoreksi captionnya pun kadang beliau sendiri. Masih sempat? Masih sempat. Kontennya pun kadang juga beliau sendiri yang ngoreksi. Gitu ya? Iya. Sedetail itu? Peka makanya. Peka ya? Bahkan ketika kampanye di periode kedua itu, ketika utamanya saya memasang muka melas namanya Genzi mungkin ya. Iya. Ketika udah sore dikit itu energinya habis. Itu saya masang muka melas itu beliau paham. Den butuh kopi. Beliau yang ngundang kula Den gitu. Den butuh kopi. Sampai segitunya. Sampai sepeduli itu ya. Iya. Sama pendereknya, lingkungannya aja peduli bagaimana dengan sama masyarakat Jawa Tengah. Kemudian apa lagi yang membuat jenengan terkesan terhadap sosok Gus Yasin ini? Bisa menempatkan diri. Itu gimana ya? Kayak kalau orang di luar suka humoris, ketika mendapatkan amanah harus serius, karena ada beberapa tipe yang sulit gitu. Iya. Kalau beliau alhamdulillah bisa. Jadi waktunya serius ya serius, waktunya guyon ya guyon. Bahkan ketika forum diskusi pun
kok terlalu serius, beliau yang membuka guyonan. Oh. Jadi biar enggak terlalu sepaneng, biar Iya, suasananya cair Nah. gitu ya. itu sih saya yang suka dari beliau. Ada lagi? Itu aja sih. Itu ya. Dari sudut pandang saya ya. Iya. Terus kemudian sampai detik ini awal mula sampai detik ini kan Mas Dhani masih ikut beliau kan? Iya. Monggo dimunjuk. Awal mula Mas Dhani kemudian dipercaya, dikasih amanah. Itu sejak kapan? Itu hitungannya pas di DPD. Oh, pas di DPD? Pas mau maju DPD. Oh. Itu beliau melewati Kak Asprinya. Pak Azam itu meminta tolong saya terkait pembagian alat peraga kampanye. Dari situ. Jadi dari awal hal yang mohon maaf, mungkin ini si Dhani bisa nih, gitu ya. Ya karena mungkin amanah besar tuh datang dari amanah Hal yang kecil kecil. yang dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan tulus, profesional. Ya betul. Kemudian itu dengan lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu ya berlanjut. Akhirnya kemudian saya nyoba sekali itu sinematik lah, bahasanya sekarang sinematik. Ya, sinematik. Kegiatan beliau sekali itu. Terus mungkin karena Pak Zam atau lingkungannya lah yang memberikan info gitu loh. Oh ini ada Dhani bisa Gus di media gitu. Oh, karena bukti bisa membuat sinematik itu. Sebenarnya ya modal template capcut. Nggak ada basic apa-apa. Oh gitu ya. Modal template capcut aja. Tapi Gus Yassin tahu gak itu? Kurang paham kalau itu. Ya semoga aja nggak paham gitu. Oke. Kemudian sampai template yang Mas Dhani bikin itu sampailah dilihat oleh Gus Yassin gitu. Oh. Akhirnya disuruh ke media. Dia nggak bisa gitu kali ya. Iya. Makanya saya juga bingung pas itu awal itu. Nanti kamu ngedit ya, dua lagi piye kan? Modal template. Suruh ngedit ya. Dari situlah ya. Ya dari situ kemudian akhirnya di medianya. Oh, di medianya. Sampai sekarang. Sekarang nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering. Oke. Karena kebagi amanat lain. Oke. Ketika di media itu berapa bulan Mas Dhani fokus di medianya? Dari DPD ya setahun. Setahun di media? Setahun. Wah. Berarti ngikutin dari pagi sampai malam? Iya. Kemana saja Gus Yassin? Kemana saja. Memang pas ngeri-ngerinya tuh pas kampanye itu. Kampanye periode kedua kah? Iya, dari DPD. Karena kemarin tuh Gus Yassin kampanye terlama. Oh, setahun kampanye ya? Setahun. Wah. Kampanye paling lama. Dari DPD sampai ke Wagub lagi. Selama kampanye menjadi tim media itu tentu kan tugas yang tidak ringan loh. Ngikutin loh itu. Apa aja suka duganya selama jadi tim medianya beliau selama kampanye? Kalau suka duka sih, menurut saya itu suka duka itu sudut pandang. Yes. Ketika kita ikhlas menjalani, nggak ada dukanya. Nggak suka semua. Wow. Karena dari situ banyak ilmu. Dari mulai mungkin hal-hal kecil kayak beliau ngobrol ke siapa gitu. Tokoh politik gimana pembicaraannya, kemudian ke tokoh agama gimana, tokoh masyarakat gimana. Itu kan ada ilmu-ilmu yang di bangku sekolahan atau perkuliahan nggak ada. Dan Mas Dhani semua disimak itu betul ya. Disimak. Akhirnya polanya ketahuan dan polanya paham Mas Dhani. Jadi tahulah untuk ngobrol dengan orang seperti ini begini. Treatmentnya tuh begini. Kalau dengan tokoh agama treatmentnya begini. Akhirnya jadi paham. Keren. Wow. Apa saja yang dikerjakan sebagai tim media Mas Dhani itu? Pas waktu kampanye itu nyari mentahan video. Jadi pergerakan beliau saya record. Dan nanti misalnya ya kayak pas sambutan, pas mau itu, kemudian pas itu ya pergerakan beliau lah.
ketika datang ke acara gitu. Mentahan ya. Jadi bagian Mas Dani khusus mentahan. Nah, Kemudian setelah itu yang bikin matang siapa? yang bikin matang tuh Mas Rohmat sama Mas Riza. Oh, khusus bikin matangnya. Terus bikin matang. Peralatannya pakai HP biasa atau ada kamera? Kebetulan pas beliau maju DPD, itu saya pas beli HP baru. Wah, berarti pakai HP sendiri? Pakai HP sendiri. Karena memang saya namanya amanah, kok dijalani dulu lah. Semampunya, Iya. dengan alat apa adanya. Pep, semampunya Pep. Sekelas Gus Yassin dulu, semampunya. Mas kuota pada waktu itu saya nggak mikir ini nanti diganti apa enggak. Karena ketulusan tadi. Iya. Ya kuota habis berapa itu pernah boros-borosnya tuh 15 giga tuh 3 hari atau 4 hari itu. Habis. Ini kan juga nggak matur sama Gus Yassin atau sama tim lain, enggak. Cuman memang ketika ada kendala, kan kadang itu kan harus cepat upload gitu kan, ke drive gitu loh. Kok ini lama? Lah akhirnya saya matur. Ini karena ada keterbatasan di kuota gitu. Akhirnya ada solusi. Sudah payah nih nggak bisa bergerak ya. Ada gangguan nih gitu ya. Jadi jalani dulu sampai mentok baru matur. Tapi jarang loh anak muda. Izin ngerokok itu. Boleh. Anak muda yang punya mindset seperti itu. Kebanyakan sekarang itu kan materialis lah. Iya. Apa yang aku dapat? Aku begini dapatnya apa? Nah, gitu. Dan itu justru menurut saya menutup dirinya, menghilangkan kesempatan. Iya. Iya benar kok. Jadi ini bisa menjadi pelajaran kepada Gen Z khususnya. Ya pada waktu kampanye itu saya mengajak beberapa teman saya sih. Ya memang mungkin karena bukan dari kalangan santri ya. Betul, ya. Kalangan umum gitu kan. Iya. Akhirnya tanya nanti jangka panjangnya itu apa. Iya. Nah aku nggak berani janji jangka panjangnya apa. Betul. Cuma namanya kita ngikut orang, masa tokohnya nggak memperhatikan kita nggak mungkin gitu. Jadi modal kalau bahasa santrinya itu husnudzon, berbaik sangka, dan tentu mengutamakan ketulusan. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Tulus. Iya. Bolone bakul es. Kamu please. Oke. Kemudian sampai terakhir memegang media sampai tahun berapa? Sampai ini masih dimintai tolong. Sampai sekarang masih mentahan juga atau sudah editing? Itu terkait. Jadi yang mentahan ada. Nah nanti itu yang edit tuh biasanya orang dinas. Nah untuk saya tuh kreasinya saya sendiri. Bebas. Nah, nanti ada captionnya. Seperti itu. Dan tetap di-approve ke Gus Yassin langsung. Iya. Jadi Mas Dani bikin, kemudian approval-nya tetap ke Gus Yassin. Kadang saya buat story gitu, beliau nggak saya hide. Oh no. Kadang beliau ya lihat. Oh gitu. Saya takutnya tuh delala pas video main, video mancing gitu kan malah repot Gus. Iya benar. Pernah nggak dikomplain sama beliau Gus Yassin itu terkait mungkin ada kekeliruan narasi atau apa? Pernah nggak? Itu kalau dikomplain ya namanya mungkin kita hitungannya kerja lah kalau udah mendapatkan job itu kan bekerja. Iya. Ya ada 1-2 yang dikomplain. Wajar ya. Biasanya masalah apa yang dikomplain? Masalahnya itu utamanya terkait salaman ke lawan jenis. Kadang kan ketika datang ke pengajian kan mak kan semuanya benar. Nah itu ketika itu kalau bisa nggak usah ya, skip aja. Oh iya karena nanti capek kita menjelaskannya. Kemudian mohon maaf, kebanyakan nanti memberi peluang untuk digoreng. Kan begitu kan maksudnya? Ya benar. Tahu bulat. Tahu bulat. Goreng dadakan biasanya. Iya benar. Kadang rekodnya sekarang nanti digorengnya di tahun kapan entah. Mereka nyari momen. Nah. Larisnya kapan nih? Nah. Baik Mas Dani, sekarang ini fokusnya tentu tidak hanya media, tapi apakah ada fokus lain? Ada tugas lain, amanah lain selain media? Kebetulan 3 bulan ini untuk amanah lain itu ada di BUMD. BUMD itu Badan Usaha Milik Daerah. Oh.
Itu kasarnya biar PAD-nya Pemprov itu naik. Itu Pemprov itu membuat badan usaha. Ya contohnya kayak PRPP, kemudian ada Jipen. Jipen itu terkait kayak Pertamina-nya provinsi gitu loh. Itu terus kalau saya di JTAB. Apa itu? Jawa Tengah Agro Berdikari. Itu bagian pangan. Bagian pangan. Mungkin secara detail dijelaskan. Kita nggak paham nih. Bagian pangan itu apa, tukang mangan kopi gitu? Ini hasilnya. Makanya mungkin pas ya. Oh, ditaruh di pangan. Iya. Mungkin stunting kan gendut. Biar kesesuaian dengan biar linear gitu ya. Itu gimana Mas Jani? Itu kayak cenderung berbisnis pangan lah. Berbisnis pangan. Jadi di JTAB itu pengennya tuh menguasai hulu dan hilir, dari hulu sampai hilir. Misal salah satu, contohkan aja untuk satu jenis makanan, pangan kan? Beras lah itu gimana polanya? Itu dengan hadirnya Pemprov melalui BUMD itu pengennya dari petani sampai nanti peredaran di masyarakat itu dikuasai oleh Pemprov. Nanti arahnya ke pengendalian inflasi. Kalau Pemprov sudah bisa menentukan harga, itu kan bisa ke pengendalian inflasi. Betul terkontrol betul. Akhirnya mohon maaf, yang main-main di harga itu nanti bisa biasanya kan tengkulak itu kan iya. Pada bermain kan, nyerap dari petani semurah-murahnya nanti dijual setinggi-tingginya. Bahkan ada yang sadis itu gini, petani dikasih, mohon maaf, dikasih misalnya bibit apa cuma-cuma, tapi dia ada ikatannya, keharusan kewajiban menjual kepada tengkulak yang ngasih modal. Ini kan nggak bagus juga. Ya. Ini nggak bagus. Nah, sebenarnya JTAB mau seperti itu, cuman lebih ke menghargai lah. Jadi kasarannya kan di setiap peredaran itu kan dari gabah sampai beras jadi itu kan ada HET. Ya betul, ada eceran tertinggi itu kan. Betul. Ada itu. Nah, itu kita acuannya di HET pemerintah. Karena pada di pasal BUMD itu BUMD tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 3%. Lebih dari 3% dari HET tadi. Tidak boleh mengambil 3% itu. Toh pasal pertamanya itu kebermanfaatan, bukan ke arah keuntungan. Kebermanfaatan. Ya. Makanya kita mengambil sesuai HET pas gitu loh. Enggak terlalu tinggi, ya enggak terlalu rendah. Berarti kalau begitu nanti mohon maaf nih, keuntungan petani lebih bagus dong. Kalau ini benar dijalankan lebih bagus ya. Kasarannya lebih stabil lah. Stabil ya. Bahkan mendorong supaya petani itu setahun 3 kali masa tanam. Berarti tidak hanya masa bodoh petani mau ngapain, yang penting petani punya beras kita beli, tidak seperti itu. Tidak. Tapi termasuk bagaimana menanam yang baik dan seterusnya, bimbingan ke sana. Nanti ada pendamping petaninya. Oh, ya. Jadi Pemprov itu bersama 3 BUMD, BKK, Jangkrida sama JTAB itu. Itu nanti ke petaninya. Jadi petani diberi bantuan modal tapi bentuknya kredit. Dan nanti mengembalikannya dengan hasil panen. Kredit yang memberikan siapa yang memberikan? BKK ya? BKK-nya. Oh. Sekarang program itu sudah mulai berjalan atau bagaimana Mas? Sudah berjalan, sudah. Pilot project-nya itu pertama di Solo Raya. Karena memang di Jawa Tengah beras yang kualitasnya tinggi, bagus lah. Itu memang di Solo Raya, utamanya Klaten. Oh. Ya, saya tahu setelah masuk. Sebelumnya saya nggak paham sama sekali. Betul. Kalau gini, maksudnya gini, kalau memang sudah teritorialnya itu memang persawahan dan memang sudah produktif, ya siapapun yang nanam pasti bisa tuai panen bagus dong. Maksudnya kenapa? Apa namanya jenengan tadi? Tugas sekarang itu apa? Di BUMD. Di BUMD ini kenapa nggak coba apa namanya menghilirisasi lahan-lahan yang memang kurang produktif?
sehingga bisa naikkan tidak hanya di daerah yang produktif padi. Kenapa? Nah, itu Pertimbangannya. makanya ada program itu petani gajian. Petani gajian. Jadi dia nandur juga dapat gaji. Oh, Ada sedikit uang lelah gitulah. dia nanam di tanahnya sendiri. Itu statusnya mau punya sendiri Heeh, atau sewa, terserah. heeh. Yang penting dia ada kegiatan menanam, Tapi digaji. digaji. Konsepnya kayak apa itu? Itu nanti BKK memberikan bantuan modal Heeh, ke petani. heeh. Nah, nanti itu untuk padi itu total untuk saprodi itu sarana produksi Heeh. itu ada di 12 juta sekian. Satu kali masa tanam Itu satu kali masa tanam per 1 hektar. per 1 hektar 1 hektar 12 juta. 12 juta sekian. Ya, oke ya, kita bicara 12 juta. Peruntukannya buat apa itu 12 juta itu? Itu nanti petani yang mengecakkan. Mengecakkan ya. Apa mengecakan ya? Yang Memplotting ya, plotting. anggarannya. Oh, Ya. ini sekian untuk ini, sekian untuk ini. Jadi BUMD memfasilitasi pinjaman itu Ya, terkait dengan hitungan 12 juta sekian per 1 hektar. Pertanyaannya adalah, kan tidak semua petani punya lahan 1 hektar. itu bisa gabungan. Oh. Yang penting masih di satu titik ya. Berarti betul untuk mencapai volume 1 hektar itu harus 5 orang, 6 orang. Berarti 12 juta itu haknya 6 orang itu. Iya. Tapi kadang di contoh di Sukoharjo enggak kadang. Contoh di Sukoharjo itu ada yang cuma 7.000, 8.000 kita Tetap kita cairin. Berarti di skala ini dibagi gitu. Iya, karena itu ranahnya di BKK untuk BKK ya. Artinya tidak melulu harus 1 hektar kan? Iya. Oh, separuh hektar 7.000 atau 10.000. 10.000 1 hektar ya? 10.000 1 hektar? 1 hektar. 10.000 meter persegi itu 1 hektar. 1 hektar ya. Oke. Selain Sukoharjo, mana lagi yang sudah jadi pilot project? Ini baru digarap untuk Semarang Raya. Semarang Raya. Di mana itu Semarang Raya? Titiknya. Yang baru berani mulai itu di Mijen, Kota Semarang. Apakah Mijen ono sawah toh Kota Semarang nih? Lah, Kota Semarang tuh pertamanya saya juga heran. Iya Kok malah yang mau ikut Kota Semarang gitu. Iya. Kan adanya gedung-gedung. Nah, sama industri. Ternyata ada setelah saya koordinasi dengan Dishanpan, Dinas Ketahanan Pangan itu ada. Lahan itu ada di 2 kecamatan memang. Di Mijen, Ngalian. Sama Ngalian. Oh iya, kalau Ngalian benar. Iya, ada sawah itu. Mijen sama Ngalian itu ada. Betul, terus sama? Baru itu yang baru mau ikut itu baru daerah situ. Ada situ apa ada irigasi? Nah, itu juga ketika saya datang ke sana, sambalnya mereka, Mas boleh iso gawe no irigasi sih, apa bendungan, baru nanti bisa kita dorong ke 3 kali masa tanam. Karena di sana baru berani 2 kali masa tanam. Tak ada hujan soalnya dia. Iya, tak ada hujan jatuhnya. Di sana kan itu wilayah kota kayak memang belum masuk ya irigasi ya. Belum masuk. Kenapa tidak milih yang sudah benar-benar ada irigasinya di Kecamatan Prenghapus mungkin? Saya belum ke situ Mas. Gitu ya. Nah, coba nanti siapa tahu yang Prenghapus. Iya. Dan sekitarnya. Prenghapus ini banyak lahan-lahan yang sudah bisa dilalui sawah-sawahnya terkoneksi dengan irigasi. Cuma saya belum tahu ya di mereka itu rata-rata bisa panen berapa. Oke. Sudah panen berapa kali program ini? Ini baru jalan tahun ini. Tahun ini ya. Apa hasilnya? Itu baru mulai kemarin Juli. Juli. Jadi Berarti belum panen dong kalau belum. Nanti sekitar Juli, Agustus, September, Oktober mungkin. Oktober panen ya. Khusus untuk yang apa pilot project-nya itu ya. Pilot project-nya. Oh, ya. Karena memang nggak tahu sih sebelumnya itu sosialisasinya ke mereka seperti apa. Mas Dani itu datang sudah set plan-nya sudah jadi gitu kan? Oh. Mas Dani bagian apa di situ?
Itu terkait petani gajian itu menguasai hulunya. Oh, artinya secara teknis apakah ada memberi pemaparan apa-apa gitu? Atau Ya, gimana? dongkolo ki apa meneh. Kadang-kadang Bahasanya jadi dongkolo. Ya, ya, ya. kadang-kadang itu ya kunjungan. Ah, Kadang-kadang yo cuma hanya dari kantor Berarti Mas Dani berkantor ya? ke kantor Di mana kantornya Mas Dani? di komplek gubernuran juga Oh, di Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan ya. Baik, 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 baik. Kunjungan ke lokasi tanam itu dilakukan berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Nggak mesti. Nggak mesti. Karena Rata-rata berapa? kadang ada yang petani cukup by WA udah bisa. Oh gitu. Ada yang saya kurang di teknologi kurang gitu. Saya perlu kunjungan. Oh gitu, dijelaskan gitu ya. Jelaskan. Oh ya 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 ya. Baik 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 baik. Kemudian jenis padi apa yang ditanam yang menjadi pilot project sekarang ini? Itu tergantung dari petaninya. Yang penting anggaran segitu monggo mau dengan komoditas apa. Untuk komoditas sih 3 sih, padi, jagung sama bawang merah. Cuman untuk jenisnya seperti apa itu tergantung mereka ketika mengajukan RAB-nya. Oh saya mau padi yang varietas ini, ya monggo selama nominal tersebut masih masuk. Masih masuk. Yang per 12 juta tadi ya. Iya. Kemudian kadang ketika ini ada stimulus 12 juta untuk permodalan tani kan tidak semua petani bisa mengakses. Apa syaratnya bisa mendapatkan bantuan 12 juta itu? Itu sih cukup. Yang pertama jelas lahan ya. Lahan oke. Ya. Yang kedua mungkin di KTP, KK. Ya. Dan foto lahannya. Foto lahannya. Jadi pengajuannya tidak ada kaitannya dengan harus punya Poktan? Harus terdaftar di Poktan. Oh, harus terdaftar di Poktan. Harus terdaftar di Poktan karena ibaratnya sebagai jaminan. Takutnya nanti kita pemerintah memberikan, tapi ternyata itu fiktif itu kan uangnya bisa dibawa lari. Makanya ada yang mendampingi nanti. Oh, pendampingan terkait dengan itu ya. Jadi dari kita udah cair, udah fix turun anggarannya, itu nanti ada pendamping petaninya. Jadi mulai dari mereka olah lahan, kemudian mupuk dan lain sebagainya itu nanti didampingi ya. Supaya benar-benar asalnya PPL lah. Oh iya iya benar. Jadi bahasanya Poktan kan PPL. PPL kan ASN. Kita belum ASN. Kekurangannya di situ. Iya. Jobdesknya sama tapi belum, statusnya belum. Iya iya iya. Ya mudah-mudahan nanti ada statusnya berubah juga. Berapa satu tim dalam lingkup kerja yang sekarang jenengan jabat ini? Berapa orang satu tim? Itu kalau dari daunnya dari Pak Dirutnya itu per 20 hektar itu satu PIC penanggung jawab lah. Per 20 hektar satu. Nah ini kan untuk Solo Raya itu Sukoharjo tuh Pak utamanya itu baru 17 hektar. 17 hektar belum sampai 20. Belum. Makanya masih satu orang. Namanya Pak Koko kalau di Solo. Iya 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 yang belum dieksekusi ya. Iya. Lah kenapa kok? Karena itu kan gini. Kalau sederhananya berpikir, kita sudah dikasih stimulus pinjaman 12 juta. Mestinya logika berpikir saya itu mereka seneng toh berharap semua. Kenapa masih bisa kurang? Artinya untuk mencapai 20 hektar itu kok. Mungkin keraguan dalam pengembalian loh. Oh, menjadi pertimbangannya ya? Iya. Oh, begitu. Karena ya gimana ya, Gus? Apa namanya? Nominal nggak sedikit gitu loh. Gimana? Karena nominal nggak sedikit gitu. Apakah ada checklist syarat terus kemudian mohon maaf untuk petani itu dilihat juga BI checking dan seterusnya itu ada kaitannya nggak? Kalau BI checking ada. Tetap di BI checking? Iya. Berarti syaratnya kalau memang dia sudah kena BI checkingnya sekalipun dia punya lahan tidak mungkin bisa cair? Iya kalau masih mau ikut
kasarannya ngakalinya. Oh. Ngakalinya itu mungkin dengan atas Nama orang lain. tuanya atau kakaknya. Tapi tetap di bagaimana tetap bisa gitu ya. Iya, karena mestinya laporan BKK. Laporan ke saya itu mesti BKK. Mas ini atas nama ini BCK-nya kena. Kalau saran dari BKK mesti ke entah ke bapaknya atau ibunya atau kakak atau adiknya lah. Biar bisa masuk ke sistem. Kalau memang masih benar-benar mau ikut gitu. Dan memang lahannya ada gitu. Ya, di program ini tidak ada paksaan. Jadi kalau mau ikut ya monggo gitu loh. Dan mohon maaf, ini memang satu konsentrasi Gus Yasin sekarang ini di situ. Iya, di pangan. Selain padi ada jagung yang sudah dicoba? Di Solo Raya itu campur. Jadi ada padi dari 17 hektar itu ada yang padi, ada yang jagung, ada yang bawang merah. Cuman memang mungkin kalau di petani itu bawang merah tinggi ya. Karena modalnya besar. Akhirnya opsi yang dipilih siapa? Paling sering masuk tuh padi. Padi tetapan ya. Karena ya mungkin terjangkau lah. Satu terjangkau, yang kedua resiko mungkin. Resikonya mungkin lebih rendah. Lebih rendah ya. Kalau bawang merah itu mungkin resikonya lebih tinggi mungkin. Ya, dari sudut pandang petaninya kan. Ya. Oke. Baik Mas Dhani. Terkait tugas baru jenengan ini, mohon maaf, dengan melakukannya tentu dengan meraba-raba sebenarnya. Iya benar, karena bukan linear dengan bidangnya ya. Malah justru saya lulusannya akuntansi. Wow. Akuntansi tapi ke sini. Iya. Baru mau masuk nanti itu di benar-benar akuntansinya itu di Agustus ini. Agustus ini. Tinggal nunggu SK. Jadi kemarin udah sedikit banyak di training terkait di akuntansinya. Udah klop, tinggal nunggu SK ini. Makanya saya khawatir nanti takutnya saya melentang terus mencolot ke lain, ke bagian lain. Yang ini keteteran dulu. Betul. Makanya sosialisasikan dulu, menurut sosialisasi. Iya. Oh siap. Biar programnya dari Pak Gub dan Gus Wagub pun tetap berjalan gitu. Tetap berjalan. Oke. Yes, mudah-mudahan ini sebagai bentuk ikhtiar sosialisasi yang nanti bisa diterima oleh semua pihak begitu ya. Kemudian selain tugas yang sekarang, apa sebenarnya yang menjadi konsen Gus Yasin terhadap kepemimpinan yang sekarang itu selain ini? Kalau konsen Gus Yasin itu karena tugas dari Pak Lutfi itu terkait ke human resource ya. Ke masyarakatannya. Iya. Karena itu memang tahu dari Pak Lutfi seperti itu. Di sosial kemasyarakatannya. Karena ya mungkin dari sudut pandang Pak Lutfi itu ABI itu lebih dekat dengan masyarakat. Jadi program-program yang langsung untuk ke masyarakat, Gus Yasin yang langsung dulu. Itu ada termasuknya pesantren Oba. Pesantren Oba itu ya. Terus insentif guru agama sama mohon maaf guru TPQ. Iya. Ya. Program-program itu sudah jalan. Sudah ya untuk guru TPQ ya. Untuk penerima manfaatnya itu puluhan ribu ya. Dan itu jalan ya. Ya itu dianggarkan di APBD. APBD ya. Memang masih di APBD. Terus ada lagi kalau di ABI atau Gus Yasin itu ke insentif untuk penghafal Al-Quran. Ada itu? Ada. Maksudnya yang sudah hafal dapat insentif atau bagaimana? Yang sudah hafal dapat insentif. Padahal banyak yang sudah hafal loh. Ya makanya sekalipun dia tidak bekerja, mohon maaf. Iya. Begitu ada itu. Sekalipun bekerja maupun misalkan yang saya jenengan. Ya, saya hafal Quran nih. Hafal Quran. Saya udah bekerja. Tetap dapat insentif. Bisa. Caranya sekarang. Caranya. Hafal Quran insentif loh, Loh, ini peluang nih. Caranya si Latifah itu daftar dong. Caranya paling mudah sih nanti ke Biro Kesra mungkin.
Oh, di Brebes kabupaten sini. Biro Kesra provinsi. Oh, provinsi. Karena anggarannya ikut provinsi ya. Oh. Cuman mungkin kabupaten bisa sebagai perekomendasi. Sudah terrealisasikan itu? Sudah. Hampir Abi itu hampir entah di weekend atau kegiatan malamnya beliau ya. Itu pasti ke kayak haflah akhir usana gimana itu karena santri-santri itu udah ngafalin. Iya. Untuk syarat-syaratnya saya kurang menyimak kalau itu. Nanti tolong dikasih tahu ya. Ini teman-teman saya yang penghafal butuh intensif tuh. Itu insentifnya per cairnya itu, mohon maaf nih ya karena ini insentif ini menarik. Itu setiap bulan atau per tahun? Itu sekali tempo. Jadi tidak bisa ditentukan waktunya. Iya. Jadi caranya kayak santri-santri jenengan gitu. Iya, nggih. Udah hafal. Untuk syaratnya kemungkinan beberapa juz itu ya. Oh iya. Aja 5 lah. Ya, nggih. Dan nanti itu ada tesnya. Bener enggak 5 juz gitu loh. Oh, nanti ketika udah klop baru. Oh, jadi benar ya dipastikan. Tetap ada screeningnya. Iya, benar. Kan bisa juga orang-orang kan ngaku. Bilangnya apalah Al-Quran jebule Al-Quran tok gitu kan. Mintanya insentif. Atau gini, ataukah begini dibuktikan syahadah. Syahadah itu sertifikat dari lembaga tertentu pesantrennya untuk menyatakan bahwa si fulan atau fulana ini memang sudah betul hafal 30 juz. Apakah itu bisa menjadi syarat? Bisa ya? Bisa. Oh, oke. Toh nanti juga sebelum menerima kelihatannya verifikasi lagi kayak tes hafalan gitu. Oh, ya. Boleh tahu nggak kira-kira nominalnya berapa? Ini penting. Nominalnya itu udah bisa matur saya. Oh gitu ya. Yang penting dapat ya. Oke. Jadi tidak bisa menentukan per bulan atau per tahun berapa kali belum bisa. Belum bisa. Karena cuma sekali tempo gitu. Asalnya kayak santrian jenengan. Ya. Si A gitu. Udah dari jenengan udah. Oh, cah ini bener-bener. Nggih. Apa? Ya. Jenengan mengeluarkan surat atau sertifikat. Nanti bisa diajukan. Entah nanti keluar berapa kapan kita nggak tahu, yang penting kita ajukan. Itu referensi bagus itu. Nanti kita akan coba tuh. Monggo. Lewatnya Mas Dani juga. Boleh. Oke. Begitu Mas Dani, terima kasih bincang-bincangnya. Ada yang mau ditambah? Monggo. Cukup ya. Semoga program dan tugas baru Mas Dani ini benar-benar bisa dijalankan dan berdampak kepada masyarakat sesuai sasaran. Dan terkait dengan pangan ini memang menjadi satu pokok bahasan utama ketika memang tingkat provinsi maupun nasional. Sekarang khususnya pangan. Iya, karena itu mangan tok sini. Iya, mangan tok sini. Karena itu sensitif. Iya. Orang kalau wetenge ngelejak ngomong sing apik susah. Gitu kan. Dan mudah-mudahan program pangan ini benar-benar nanti tercapai dengan sukses ya. Ini tadi programnya yang tadi Mas petani gajian ini menyasar tidak hanya wilayah Sukoharjo, tapi juga wilayah-wilayah lain dipercepat sehingga kita dapat bisa mendapatkan manfaat dari program petani gajian itu. Begitu ya, Mas Dani. Terima kasih kedatangannya ke Rawan Jenengan, jangan kapok ke sini. Nanti suatu ketika kita ngomong-ngomong lagi pada bahasanya lain, karena mau nggak mau jenengan cukup menginspirasi generasi Gen Z. Mental jenengan, kiprah jenengan terutama bisa mendekati sosok seorang Gus Yasin ini bukan hal yang mudah loh. Tidak semuanya, tidak semuanya yang lebih menginspirasi. Iya, tapi belum kedetek gitu. Oh gitu ya. Banyak. Ini kan bentuk daripada ada pasar sampean. Tapi di dalam kacamata kita jenengan istimewa. Fadl. Iya. Dan mudah-mudahan bisa mengilhami, memberi dampak positif kepada generasi yang lain, tetap berkarya dan bisa mengambil kesempatan, berani mengambil sikap positif seperti Mas Dani. Begitu ya. Yang penting jangan niat curang.
Betul, sepakat. Yang penting jalan aturan dan tetap amanah. Nah, Oke, kuncinya di situ. siap. Sumbang itu bagus, oke uang. Anyar nih. Anyar ya, istilah anyar ini. Oke, terima kasih Mas Dani. Baik, demikian diskusi kita malam ini dan alhamdulillah banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga apa-apa yang telah kita bahas ini memberi dampak positif kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah ya terkait apa-apa yang sudah kita diskusikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sekali kepada Mas Dani terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Saya harap program-program itu bisa kita ambil kemudian kita berdampak dari program yang Mas Dani dan teman-teman canangkan. Begitu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap di kanal media Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Matur suwun.